Oke, ya berarti makin dijegal, makin bikin penasaran ya Mas ya. Itu orang-orang bertanya kayak, detail kecil nggak menarik. Oke, baik. Selanjutnya kita akan lanjut ke pembicara keempat, yaitu Mas Dias. Ya, selamat malam Mas Dias. Halo, malam. Ya, Di selamat background saya juga malam. malam nih. Ya. Oh iya, sudah sesuai berarti ya Mas ya. Oke, Mas Dias Iya. ini adalah editor dari Bentang Pustaka, khususnya mengedit novel detail kecil ya. Oke, Mas. Ya, kalau boleh tahu, kira-kira kenapa Bentang mau menerbitkan buku detail kecil? Oke. eh, Sebelumnya teman-teman kenalin. Suaraku jelas ya. Aku nggak pakai earphone. Aku nggak pakai mikrofon. Iya, cukup jelas, Tapi Mas. jelas ya. Jelas ya. Jelas. Oke, teman-teman selamat malam. Terima kasih. Tadi ada seratusan orang yang udah menyempatkan malam Sabtunya, malam weekendnya, untuk kita diskusi, kita ngobrol. Dengerin Mbak Kalis semangat banget. Aku dengerin Mbak Kalis ikutan marah gitu loh. Terima kasih Mbak Kalis, terima kasih Mas Wis, terima kasih Mbak Nikmah, dan sekali lagi terima kasih teman-teman. Saya Dias, saya editor fiksi di Bentang. Kebetulan yang ngedit naskah detail kecil, penerjemahnya Mbak Zulfah. Flashback sedikit pas akuisisi berarti ya, memutuskan untuk eh, menerjemahkan minor detail atau tafsir sanawi atau yang kemudian diterjemahkan jadi detail kecil. Kalau ditanya kenapa at the first place gitu, kenapa pertama kali, jelas momen 7 Oktober ya, momen 7 Oktober, lalu setelahnya kan si Adania Shibli tadi, siapa yang cerita, Mas Wis atau ya, Mas Wis atau Mbak Nikmah tadi pertanyaan ke Mbak Kalis soal, jadi gini, si Adania Shibli lewat karyanya Tafsir Sanawi ini dapat penghargaan di Jerman, Litprom. Itu penghargaan untuk penulis-penulis perempuan dari, sebutlah negara dunia selatan ya, negara dunia ketiga, negara berkembang, Afrika, Asia, Amerika Selatan, semacam itu. Tapi dibatalin dengan alasan kita perlu memberi ruang untuk narasi-narasi pro Israel dan menjauhi narasi-narasi antisemit. Alasannya seperti itu. Terus kita di Bentang ngerespon itu, kita ngikutin berita tersebut, dan kita penasaran dan kita pengen banget tahu, plus kita pengen pembaca Indonesia tahu seperti apa sih karya yang sampai dijegal penghargaannya. Karya apa sih yang sampai disebut antisemit? Karya apa sih yang disebut sampai menghabisi ruang pro Israel? Akhirnya kita bawa gitu. Sebenarnya ya simple psikologi negatif kan. Kalau misalnya teman-teman ingat tahun lalu sepertinya ya, saya dari Lampung, terus teman-teman mungkin tahu yang Jalan Lampung jelek. Jalan Lampung jelek itu udah puluhan tahun, udah belasan tahun. Tapi kemarin cuman gara-gara TikTok, terus se-Indonesia jadi peduli, satu Indonesia jadi tahu. Dan sebenarnya TikTok itu kalau nggak ada yang laporin, dia nggak bakal rame. Persis seperti detail kecil. Di luar memang rame karena history penerbitannya dia 2017 diterbitkan, lalu 2020 dapat penghargaan di International Booker Prize, masuk daftar pendek. Jadi ada daftar panjang terus daftar pendek, tapi dia nggak menang, tapi itu tetap pencapaian. Jadi memang sudah rame, tapi lebih rame lagi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, Malaysia. Pada akhirnya ya karena dijegal tadi itu sih. Dan kalau flashback lebih jauh lagi tanpa maksud menyamakan apa yang terjadi oleh detail kecil dijegal oleh pemerintah Jerman, dan juga Bima tadi dilaporkan, yang Lampung tadi, itu kan pernah terjadi Pram misalnya. Pramudi Anantatur dia punya tetralogi Pulau Buru. Kalau aja Orba Soeharto waktu itu nggak ngelarang segitunya, mungkin Pram nggak akan sebesar itu, meskipun Pram adalah sastrawan terbesar Indonesia tentu. Itu psikologi negatif sih, itu alasan terbesarnya, dan ya dakwah.
Kurang lebih seperti itu sih kalau alasannya. Oke, ya berarti makin dijegal makin bikin penasaran ya Mas ya. Ini ada yang komen Iya, seperti iya. itu ini. Itu satu, dan kedua ya setelah kita proses akuisisi itu agak panjang. Jadi kita perlu tanya apakah hak terjemahannya ada untuk Indonesia, masih tersedia. Lalu kita review, nggak lama reviewnya. Saya yang review dan Mas Salman, CEO kami. Terus kita diskusi, kita ngobrol, dan kami percaya kalau Miner Detail ini seperti karya-karya sastra yang berhasil. Dia adalah karya sastra yang punya 1000 pintu masuk dan 1001 pintu keluar. Artinya seperti yang tadi kita diskusikan, kita bisa membahas segalanya tentang Palestina, bahkan sebenarnya tentang semua tempat terjajah di dunia itu hanya lewat 100 halaman. Dan tidak terasa name dropping atau tidak terasa cuman disebut sepintas lalu. Tapi apa yang dilakukan Adania Shibli menurutku adalah pemadatan simbol. Artinya dengan 100 halaman dia bisa dengan efektif dan ringkas menyimbolkan segala hal yang terjadi di Palestina atau di tempat-tempat terjajah lainnya. Tadi udah disebutin sama Mbak Kalis bagaimana penjajahan itu diwakili oleh satu tubuh perempuan tanpa nama. Terus juga Mas Wis tadi bicara banyak hal. Seperti itu sih. Ya, kalau saya melihat memang novel Detail Kecil ini cukup berhasil menjadi novel yang cukup bagus sebagai novel terjemahan ya, karena kadang-kala ketika kita menemukan buku terjemahan bahasanya kurang mudah dipahami atau dengan kata lain kurang berterima. Namun Detail Kecil ini saya rasa penerjemahnya sangat luar biasa bagus, seolah-olah saya seperti membaca buku pertama atau novel asli begitu. Nah, terkait dengan proses editing Mas Dias, kira-kira seberapa banyak yang dilakukan terhadap novel Detail Kecil ini? Apakah berkaitan dengan diksi atau mungkin berkaitan dengan paraphrase atau seperti apa, Mas? Oke. Ketika aku menyunting Detail Kecil, ya menyunting apapun sih itu, menyunting berita, menyunting cerpen, apa yang aku lakukan atau aku tuh memposisikan sebagai apa sih? Lebih ke sebagai rekan ngobrol. Artinya keputusan terbesar tuh bukan ada di editor, bukan ada di penyunting di aku, tapi di penerjemah. Apa yang aku lakukan tuh sering kali tuh kayak misalnya Mbak Zulfa, ini ada padanannya nggak sih? Mbak, ini di teks asli tuh kayak gimana sih? Atau aku ngasih insight, aku ngasih pandangan, Mbak, di bahasa Indonesia tuh mengenal ini, di bahasa Arab mengenal nggak? Atau gini, posisinya kan si Detail Kecil ini diterjemahkan dari bahasa Arab langsung, meskipun dia udah diterjemahkan di bahasa Inggris. Jadi aku punya kopi bahasa Inggrisnya. Jadi ketika menyunting, aku juga melihat bahasa Inggrisnya sebagai perbandingan aja, bukan sebagai enggak aku cuman untuk meluaskan pandangan aja bahwa oh mungkin dibikin seperti ini, termasuk untuk judul ya, termasuk untuk menentukan judul gitu. Orang-orang bertanya kayak Detail Kecil nggak menarik. Justru itu ini intinya. judul dari Mas Dias atau dari penerjemah ini berarti Mas? Oh enggak, dari diskusi, bahkan diskusi dengan penulisnya sendiri, dengan Adania Shibli. Aku kan berkorespondensi ya, itu biasa. Bahkan soal ilustrasi juga. Ilustrasi sebelumnya kan kalau teman-teman mungkin ada yang udah kena spill gitu, ada mata gitu di atas. Shibli nggak suka yang mencolok-colok gitu. Dia sukanya yang wholesome aja, yang sederhana. Dan judul juga Detail Kecil. Kalau misalnya nggak didiskusikan seperti ini, ngomong-ngomong saya seneng banget sama tweetnya Mas Wis waktu itu bilang penulis yang baik butuh pembaca yang baik. Nah, untuk menghasilkan pembaca yang baik ke forum-forum kayak gini kan, kita mendiskusikan sebenarnya ini penulis ngomong apa. Termasuk soal Detail Kecil ini. Sekilas kalau kita nggak punya bukan ilmu juga ya, nggak punya informasi, nggak punya forum untuk ngobrol kayak gini, ya kita menganggap itu Detail Kecil apaan sih? Ini semacam kayak informasi akuntansi aja gitu, kayak informasi keuangan. Enggak gitu. Justru itu intinya ketika Shibli pengen bikin atau pengen negesin bahwa selama ini kan kalian tuh notice yang gede-gede doang. Kan itu sebenarnya yang pengen diomongin, termasuk ilustrasinya kayak kelihatan turun begitu aja. Tapi persis itu yang pengen diomongin.
Ya, jadi hal-hal kecil yang sebenarnya terlewatkan dari kita ya, Ya, karena terlalu fokus uh, dengan hal-hal besar. benar benar benar. Ya, ya, Ya. seperti yang dideskripsikan di dalam novelnya begitu. Nah, mengapa nih Mas harus banget untuk baca buku detail kecil? Adakah sesuatu yang istimewa yang membedakan dengan buku-buku yang lain begitu? Oke, iya itu tadi tadi sepanjang aku ngomong sebenarnya kan soft selling lah. Mm-mm. Bahwa novel ini tipis tapi efektif. Art- Mm-mm. Artinya gini, seringkali permasalahan dengan karya sastra yang tipis adalah dia tidak selesai. Tapi karya sastra yang baik adalah setipis apapun kita merasa puas, kita merasa ya ini ceritanya sudah selesai Mm-mm. dan kita bisa masuk lewat 1000 pintu dan keluar lewat pintu ke 1001 bahkan. Ya karena sangat kaya. Aku pengen bilang novelnya sangat kaya gitu. Mm-mm. Mengapa harus baca buku ini? Oke, kita ngomongin topik mungkin ya, Mbak ya. Kita ngomongin topik gitu. Kita ngomongin topik. Menurutku ada beberapa. Aku coba catat 3 gitu. Aku coba catat 3. Pertama, apa sih sebenarnya eh, yang pengen dikedepankan Shibli ketika dia merakit cerita dan kemudian dikasih judul Tafsir Sanawi ini? Dalam satu wawancaranya, dan itu aku notice juga dan Mas Wis juga notice, itu soal bahasa. Soal bagaimana bahasa itu menunjukkan siapa kita dan bahasa itu bisa menjadi alat kita untuk mewujudkan sesuatu. Contoh, bahasa menunjukkan siapa kita gini deh. Eh, kita misalnya sering bercanda kayak literally, jaksel banget. Itu kan menunjukkan identitas ya. Dan jaksel banget itu nggak selesai loh deskripsinya, kayak apakah abang-abang Starling di Jaksel itu bilang literally? Nggak juga gitu. Bahasa menunjukkan posisi bukan hanya region tapi kelas misalnya, atau posisi sosial yang spesifik, atau yang di dalam buku Shibli itu dibagi 2. Satu, tentara Israel spesifik ya, tentara Israel, dan 2 adalah perempuan Palestina biasa. Dan itu kerasa banget beda bahasanya. Shibli seperti membelah 2 gitu. Shibli seperti jadi 2 orang, Shibli 1 dan Shibli 2 menulis novel ini bareng-bareng. Momennya sama gitu kan. Momennya adalah dibunuhnya dan diperkosanya gadis Badui, gadis Arab tanpa nama pada tanggal 13 Agustus 1949. Bab 1 diceritain pakai gaya laporan, bab 2 itu diceritain gaya-gaya investigasi ya, kurang lebih. Dan itu 2 bahasanya beda banget, kayak yang bab 1 itu sangat dingin, sangat berjarak. Penuturannya kan dia ya. Dia. Jadi kayak helikopter view. Ya bener-bener kayak LPG-an lah. LPG-an tentara. Aku merasanya ini seperti LPG-an tentara tapi dinarasikan begitu. Dan juga ada hal yang menarik menurutku adalah bagaimana tone down atau eufemisme atau pelembutan bahasa yang terjadi di bab 1. Ini story tentang pemerkosaan gitu. Tapi kalau teman-teman yang udah baca, atau teman-teman yang mau baca, atau teman-teman yang harus baca lah pokoknya, di bab 1 tuh nggak ada sama sekali keyword pemerkosaan, perkosa atau segala macam derivasinya itu nggak ada sama sekali. Silakan cek. Aku barusan CTRL-F soalnya nggak ada, bener. Sekali lagi aku pastiin nggak ada. Dikatakan menggerayangi, memeluk, meraba. Itu kan merkosa sebenarnya. Ada relasi kuasa yang timpang. Si perempuan nggak mau dipegang, si perempuan nggak mau dipeluk, si perempuan nggak mau digerayangi. Itu kan pemerkosaan tuh. Itu kan kekerasan seksual tuh. Tapi karena penuturannya dari tentara Israel tadi, lagi LPG-an tadi, yang nggak bakal keluar itu keyword. Dan tone down seperti ini kan kalau teman-teman yang baca Orwell mungkin kenal double speak ya, ucap ganda. Itu tuh bukan sesuatu yang jauh teman-teman. Jangan anggap itu kayak cuman di Israel, enggak. Itu di kita misalnya orang demo ditangkap dibilang diamankan, nggak ada aman-amannya, nggak ada aman-amannya. Penggusuran dibilang pembebasan lahan, buset. Orang jadi nggak punya rumah kok dibilang pembebasan. Dan itu terjadi di sekitar kita gitu. Makanya aku bilang ini novel bukan cuma bicara penindasan Palestina, tapi ya bener kata Mbak Kalis, coba tengok kanan kiri, itu terjadi juga di kita. Terus juga apa lagi ya? Oh ya, tadi Mbak Kalis point out banget soal ada 2 micro narratives atau cerita kecil, cerita sehari-hari. Kenapa coba?
tanggal terbunuhnya 13 Agustus 1949. 1949. Kenapa nggak 1948 yang orang sedunia mengingat sebagai Nakba? Ya karena dianggap Nakba cuma terjadi di 1948. Sama ketika misalnya kita bicara tentang kekerasan anti komunis misalnya. Kita bicara pasti G30S, 30 September. Padahal kekerasan itu terjadi setelah 30 September dan setiap harinya. Mungkin setiap detiknya. Nah, Shibli tuh pengen ngasih makna terhadap keseharian orang Palestina tuh persis. Jadi micronarratives itu kuat banget. Terus yang selanjutnya tadi yang di point out sama Mbak Kalis menurutku oke juga soal mocking the Goliath atau meledek raksasa bernama tentara Israel. Itu aku juga notice. Aku juga menandai. Kalau teman-teman ingat tadi Mas Wis atau siapa ya yang cerita soal si komandan ini berkhotbah pada pasukannya. Kalau misalnya orang-orang Arab ini masih melawan kita dan bertindak seperti serangga tuh hama kan, nggak penting, insignifikan. Dan kalau teman-teman ingat di bab 1, itu kan si komandannya itu kan digigit sama serangga ya, digigit laba-laba kan. Jadi kayak sweet gini kan, semut lawan gajah yang menang semut gitu, semut bisa menang. Si Adania Shibli meskipun ini novel realis, artinya berusaha plek ketiplek dengan kenyataan, tapi dia masukin utopia di situ, dia masukin harapan di situ bahwa nggak signifikannya kita di mata mereka, kita bisa melawan, kita bisa fight back, kadang-kadang kita bisa gigit. 7 Oktober mungkin gigitan laba-laba kita gitu. Ya, jadi Oke, terima kasih Mas Dia. Jadi secara tidak langsung melalui novel atau melalui sebuah tulisan kita tetap bisa berperang ya. Jadi tidak harus fisik tapi melalui rangkaian kata. Seperti itu ya Mas Dias ya. Aku izin nambahin dikit ya. Oh iya. Dan aku kan berkorespondensi langsung gitu sama Adania. Jadi kalau novel terjemahan itu perlu approval, perlu persetujuan dari penulis asli, covernya, judulnya. Dan yang aku point out menarik gitu dari sikapnya Adania, dia tuh menulis novel tentang Palestina. Hampir semua novel itu tentang Palestina semua, atau memang semuanya tentang Palestina, momen-momen tertentu. Tapi dia tuh nggak pengen terlihat heroik kayak wah aku dijegal gara-gara bela Palestina nih. Enggak, dia orangnya sangat rendah hati. Jadi sebelumnya itu kami kasih tagline gitu di bukunya, buku yang dijegal karena pro Palestina. Adania Shibli itu nggak mau. Mungkin dia merasa kayak itu klaim yang luar biasa besar di pundakku gitu. Dan di lain sisi juga ya dia pengen ngasih tahu kita bahwa dengan tetap hidup, dengan tetap melakukan apa yang kita bisa tuh kita ngelawan kok. Nggak harus angkat senjata, nggak harus beli tiket ke Palestina. Itu juga boleh gitu. Ya semampu kita. Itu mungkin yang pengen diomongin ya. Jadi perlawanan sehari-hari. Ya, perlawanan sesuai dengan bidang masing-masing ya Mas ya. Iya.